Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung sambil kita menunggu narasumber kita di sore hari ini. Nanti akan dimulai tepat pukul 15 ya. Kita akan mulai dengan IG Live bersama pakar kita, Dr. Noviani Laksamana, SPA MSc, dan juga fisioterapis kita, Mbak Waude. Sebelumnya saya cek suara dulu sebentar ya. Suaranya. Oke, suaranya agak kurang keras ya ternyata ya. Saya cek lagi sebentar. Cukup? Oh, telat. Oke. Boleh nanti untuk ada yang mau bertanya-tanya, bisa lewat kolom komentar di bawah ini. Kalau ada yang mau bertanya-tanya bisa lewat kolom komentar, nanti dituliskan di bawah itu ya kolom komentarnya, nanti akan saya tanyakan kepada narasumber di sore hari ini. Oke, ada satu narasumber kita yang sudah bergabung. Sebentar. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas masalah apa sih? Jadi sore hari ini nanti bersama saya, perkenalkan dulu Head Eksekutif, nama saya Dr. Almarisa. Pada sore hari ini nanti saya akan memandu ayah bunda semua untuk live IG bersama pakar. Di sini ada dua pakar. Yang pertama adalah Dr. Noviani Laksomono, SPA MSc. Beliau adalah dokter anak di Dok.O Medika. Kemudian nanti bersama juga dengan Mbak Suci, yaitu fisioterapis kita di Dok.O Medika, akan membahas mengenai susah makan pada anak dan apa sih susah makan pada anak itu, kenapa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi susah makan pada anak, gitu kan. Apakah bisa dengan latihan oromotor, apakah itu latihan oromotor, nanti akan kita bahas lebih lanjut di IG sore hari ini. Sambil kita menunggu pakar untuk bergabung bersama kita. Gimana kabarnya Mbak Suci? Selamat sore. Alhamdulillah sehat dok. Bagaimana dok kabarnya? Ini kebetulan lagi ada di rumah. Iya Bang, bergabung bersama kita di sini sebentar. Hari ini terus sepertinya lagi. Hai. Masih sibuk kayaknya dok. Suara saya cukup didengar ya Mbak Suci ya? Agak kecil ya. Cukup dok. Cuman emang rada kecil sedikit sih dok. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya-tanya, jadi ini Mbak Suci boleh perkenalkan diri dulu mungkin Mbak Suci sekarang lagi bertugas di mana, kemudian bekerja sebagai apa gitu Mbak, pekerjaan sehari-harinya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mbak Suci sambil menunggu Dokter Novi ya. Baik. Nah, untuk teman-teman atau ibu-ibu semua nih, perkenalkan nama saya Waude Suci Chandrawati, bisa dipanggil Suci. Saya fisioterapis di Dok.O Medika. Nah, sehari-hari ya sebagai terapis di sana, terus ngurus rumah juga sambil lanjut kuliah lagi di Ya, Mbak, Solo. Solo Jogja gitu. Gitu. Bener dok, jadi tiap hari aku PP Solo Jogja. Ambil profesi fisioterapinya. Lanjut lagi. Udah ini ya, udah pukul 15 sih sebetulnya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang susah makan pada anak yang nanti mungkin akan kita
kita lanjut dengan narasumber yang satunya Dokter Novi. Mungkin yang pertama dari Mbak, sudut pandang Mbak ini dulu ya, Mbak Suci dulu ya, mengenai susah makan pada anak. Itu kalau dari fisioterapi itu tuh cara susah makan pada anak itu kenapa sih Mbak? Tahu nggak Mbak? Apakah ada kelainan motorik? Kalau misalnya dari sudut, nah kalau untuk dari sudut fisioterapi sendiri nih untuk susah makan pada anak, biasanya itu ada gangguan ya untuk daerah untuk daerah oromotor atau daerah mulut nih biasanya, entah itu ada gangguan dari sistem sarafnya atau dia hiposensitif, jadi kayak terus ada kelemahan-kelemahan otot. Nah itu bisa mengganggu banget, jadi untuk proses mengunyah, menelan, menghisap, nah itu biasanya yang bisa menyebabkan kenapa sih anak tuh susah makan kayak gitu. Nah kalau dari segi fisioterapi seperti itu. Iya, kekuatan otot. Nah kan otot-otot di daerah wajah sama mulut kan termasuknya kompleks ya dok ya. Nah apalagi kan itu otot-ototnya kecil banget nih untuk daerah wajah sama mulut tuh. Nah itu biasanya sering banget ada kelemahan-kelemahan kayak Kenapa Mbak? gitu. Maksudnya apakah itu biasa pada anak normal itu pun juga bisa terjadi kelemahan itu atau gimana Mbak biasanya? Kalau kelemahan itu bisa terjadi anak normal dan bisa juga terjadi pada anak kebutuhan khusus. Cuman lebih banyaknya kebanyakan anak kebutuhan khusus ya. Nah, jelas ya kalau itu. Nah, kalau anak normal juga bisa terjadi. Nah, biasanya dia kadang suka sering ngeces kayak gitu loh, Dok. Nah, terus misalkan yang lidah sering menjulur, jadi sering melet gitu anaknya. Nah, itu juga termasuk dari gangguan oromotor sebenarnya gitu. Terus untuk anak dan apa kayak gangguan keterlambatan bicara juga ya, itu juga termasuk ya. Seperti itu. Makanya kenapa ngaruh banget untuk kelemahan oromotor ini sama anak susah makan, nggak mau makan gitu. Ciri-cirinya itu tadi ya, sering CS gitu. Ada lagi nggak Mbak biasanya? Dan kemudian bisa Iya, dideteksinya sering di usia berapa biasanya dengan ciri-ciri seperti itu? Nah, biasanya tuh kalau misalnya kayak gitu di 6 mulai MPASI biasanya udah mulai baru ketahuan sih biasanya dengan orang tua tuh. Nah, padahal dari bayi juga sebenarnya bisa. Biasanya anak untuk kemampuan ngehisapnya tuh kurang gitu loh, Dok. Jadinya dia tuh mau ngisap ASI itu dia lemah. Jadi asupan yang terima tuh nggak banyak dan itu bisa nyebabin kenaikan BB-nya kurang. Jadi untuk mendeteksi pertama tuh biasanya dari kenaikan BB. Apakah kenaikan BB-nya sesuai atau tidak seperti itu. Mbak Suci itu pada saat bayi biasanya BB-nya tidak naik gitu ya Mbak. Kemudian BB tidak naik kita lacak nih. Biasanya dokter anak ya, dokter anak lacak nih. Kenapa? Dan ternyata ada kelainan dalam menghisap gitu. Iya. Dalam menghisap baru kemudian dilakukan oromotor. Gitu. Iya. Kalau benar. Ya, biasanya kita ke dokter anak dulu. Nah, dokter anak nanti kan ngecek nih, kenapa nih anak-anak nggak mau makan atau kenapa susah kan? Apakah perlakasan atau kayak gimana? Nah, nanti kalau misalnya emang ternyata terdeteknya emang karena permasalahan oromotor, baru ini ke fisioterapi seperti itu. Oke, Dokter Rofi sudah bergabung juga bersama kita sebentar. Selamat sore, Dokter Novi. Halo, selamat sore, Dokter Alma. Selamat sore, Mbak. Sibuk ya, Dok ya? Apa? Sibuk ya, Dok? Sibuk ya? Selamat sore, Dok. Ya, enggak sih sok sibuk.
Suara saya cukup terdengar ya, Dok ya? Suara saya ya? Iya, jelas dok. Ya. Gimana Perlu dokter? saya pakai headset ya nih? Enggak, dokter udah jelas banget kok, Dok. Udah Oke. jelas sekali. Iya, oke. Udah jelas. Sehat, Dokter Novi? Alhamdulillah, sehat, kuat. Ini sambil kita menunggu pertanyaan, tadi saya sudah sedikit ngobrol-ngobrol sama Mbak Suci terkait dengan susah makan pada anak, Dok. Mungkin kalau dari segi dokter sendiri, dari klinisnya, susah makan pada anak itu sebenarnya penyebabnya kenapa sih, Dok? Banyak kan sebetulnya penyebabnya, yang paling sering itu sebenarnya penyebabnya kenapa gitu, Dok. Karena banyak kan, Dok, yang sering kita temuin dalam praktek sehari-hari itu misalnya adiknya kok makannya lahap tapi kakaknya kok enggak ya, Dok. Jadi ada yang lahap, misal ada yang telap-telep gitu ya bahasa Inggrisnya, ada yang enggak gitu tuh kenapa sih, Dok, kayak gitu. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sama dokter. Langsung aja nih ya, Dok ya, karena udah kita cuma punya waktu sejam. Ya, terima kasih Dokter Alma. Ya, susah makan atau feeding problem pada anak itu adalah masalah yang kompleks ya. Dan itu dimulai tidak hanya pada saat MPASI, tapi sudah lebih dari sebelum-belumnya. Jadi, pengalaman makan pada anak itu sebetulnya sudah dia pelajari sejak di dalam kandungan ibunya. Karena teorinya apa yang dimakan ibu itu kan ditransfer ke ketuban. Jadi anak sudah belajar rasa di situ. Artinya ada faktor pertama-tama yang mungkin menyebabkan anak susah makan di kemudian hari adalah coba balik waktu hamil dulu mamanya hiperemesis enggak ya? Mabok berat enggak ya? Nggak bisa makan dok, cuman makannya ikan asin sama air putih. Ya akhirnya anak itu cuma kenal rasa itu. Jadi pada saatnya dia harus mengenal makanan-makanan lain dengan berbagai ragam rasa, dia agak syok gitu ya. Apa nih gitu. Makanya dia menolak. Nah, yang model begitu nanti pendekatannya sendiri gitu. Terus yang kedua, selanjutnya lahirlah dia ini. Beberapa bayi ada yang kurang beruntung terlahir dengan gangguan organik pada saluran cernanya, mulai dari yang paling kelihatan jelas ya, ada celah di bibir, celah di gusi, celah di langit-langit, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau problemnya di pintu masuk atau apa ya, inletnya aja udah bermasalah, di awal-awal dia harusnya nyusu udah bermasalah, itu akan menjadi awal untuk kesulitan makan di kemudian hari. Kalau tidak segera dikoreksi pada saat usianya memenuhi, kan ada persyaratan ya untuk operasi, berat badannya harus berapa, HB-nya berapa, dan seterusnya. Turun lagi ke bawah. Misalkan dia kemudian ada gangguan organik berupa fistula gitu ya, ada saluran tambahan yang menghubungkan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Jadi setiap kali dia minum susu, masuklah dia ke paru-paru sehingga anaknya tersedak. Nah, pengalaman itu akan membuat anak itu trauma untuk minum, trauma untuk memasukkan makanan ke saluran cernanya, sehingga nanti juga akan menimbulkan efek di kemudian hari. Turun lagi ke bawah, ada yang namanya gastroesophageal reflux. Jadi ada bayi yang memang memiliki kelainan di katup yang memisahkan antara kerongkongan dengan lambung, di mana katupnya itu longgar, sehingga isi lambung dengan mudah akan balik ke kerongkongan. Setiap kali dia minum, dimuapi agak banyak, 50% dari volume lambung, reflux lah dia. Reflux, bolak-balik. Enak nggak kalau reflux? Nggak enak ya. Kita kan pernah kan makan buru-buru terus keselak gitu ya. Rasanya kan nggak enak. Jadi pengalaman itu juga akhirnya menimbulkan problem makan di kemudian hari dan seterusnya ya, termasuk misalkan sindroma usus sempit, sindroma usus pendek, infeksi peradangan saluran cerna yang luas seperti pada kasus-kasus inflammatory bowel disease. Nantinya akan semua kelainan organik yang berasal dari gangguan di saluran cerna dari mulut sampai ke lubang pantat gitu, semua bisa bikin problem makan. Itu gangguan organik. Nah, yang kedua adalah sebetulnya gangguan fungsional. Artinya saluran cernanya tuh nggak ada masalah kok. Tetapi ada
pengalaman-pengalaman makan tidak menyenangkan atau pengalaman-pengalaman menyusu tidak menyenangkan yang membuat anak itu trauma di kemudian hari, ya. Misalkan dia pas awal-awal makan itu mamanya udah pinter banget nih baca-baca ilmu tentang MPASI, volumenya harus sekian sekian sekian, isinya harus sekian sekian. Karena mengejar target itu, jadi ada upaya untuk memaksa memberi makan tidak dengan netral, tidak memperhatikan perasaan lapar dan kenyang. Nah, itu juga akan menimbulkan problem makan di kemudian hari. Terus kadang-kadang kita tidak memahami kapan anak siap makan gitu. Belum saatnya diberi MPASI, anak belum siap secara motorik, ya lehernya belum tegak. Terus kemudian kalau didudukkan lehernya belum tegak, rapat menjulurkan lidahnya masih sangat maksimal, masih sangat sering. Terus anaknya belum pengen makan, tapi kok nangis terus ya dok? Oh, langsung keluar ilmunya orang jadul kan, wah lapar itu tulang pisang. Nah itu semua akan mengganggu. Jadi untuk mencegah itu semua kita harus tahu persis sebetulnya gimana sih cara memberi makan yang benar gitu supaya tidak menimbulkan problem itu. Terus satu lagi, problem makan juga sangat sering dijumpai pada anak berkebutuhan khusus. Ya kan Mbak Suci, kebanyakan problemnya pasiennya Mbak Suci yang kayak gitu tuh. Misalkan pasien terlahir dengan riwayat infeksi kongenital, pasien terlahir dengan riwayat asfiksia atau tidak menangis sehingga terjadi gejala sisa seperti cerebral palsy. Jangankan makan ya, nelen liurnya aja masih belepotan kan. Nah, itu juga jadi problem tersendiri yang mesti dicari solusi kan pendekatannya berbeda-beda, tidak bisa disamakan rata gitu. Teorinya banyak, tapi kita ambil sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Itu dokter. Jadi memang tadi ada yang organik, jadi ada penyakit yang mendasari sama yang non-organik itu ya dok ya. Non-organik itu yang mungkin tadi ya yang bisa kenapa kakaknya kok makannya telap-telap, adiknya enggak ya, mungkin dari ininya ya dok, kebiasaan makannya memang sudah berbeda gitu ya antara kakak dan adiknya, seperti itu ya dok ya. Dari organik faktornya itu ya dok ya. Kemudian tadi saya sudah nanyakan ke Mbak Suci juga dok, tapi mungkin dari secara medisnya dari oromotor itu dok, jadi kapan sih mungkin tanda-tandanya kita perlu untuk terapi oromotor gitu? Selain tadi kan kita ada kebutuhan khusus gitu ya dok ya, mungkin ada tanda-tanda lainnya dok gitu. Iya, jadi secara teori, secara umum rekomendasi WHO itu mengatakan anak itu sudah siap diberi MPASI itu usia 180 hari, ya nggak harus persis juga sih, 6 bulan lah ya kira-kira. Tetapi ada penelitian lain yang berkiblat ke Eropa, itu anak itu sebetulnya saluran cernanya itu siap untuk diberi makanan yang lebih padat, bukan cair, bukan ASI ya, pada usia 17 minggu, maksimal late paling lambat dimulai di 24 minggu atau 6 bulan itu ya. Tetapi keputusan untuk memajukan MPASI itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yang tidak boleh diputuskan sendiri oleh orang tua kalau memang orang tuanya tuh bukan dari medis, karena takutnya miss gitu, ada yang miss setelah dikasih makan terlalu dini malah nanti terjadi usus yang muntir, usus yang masuk ke usus dan seterusnya. Nah, karena secara umum saluran cerna bayi yang sehat itu sudah dimuati, kita kalau anak itu sudah umur 24 minggu kita tidak segera memulai, maka anak ini akan terlambat Relak ya dok ya. Bentar. Kita tunggu sebentar dokter Novi. Mungkin jaringannya ya keluar. Dua lagi nih mbak. Kembali. Iya. Mungkin sembari ini mbak, ada beberapa kita berdua lagi dok ke saya mbak. Jadi gini, ada anak 1 tahun itu dikasih nasi mau mbak,
tapi itu Mm-mm. saat dibarengin lauk, jadi dia harus disuir-suir gitu kan Mbak, lauknya misal ayam atau daging itu dia harus disuir-suir. Nah itu dilepeh Mbak, itu tuh kenapa sih Mbak Mm-mm. sebetulnya, dan apakah itu juga merupakan suatu pertanda butuh latihan atau terapi oromotor Mbak? Biasanya sih kok kayak gitu ada anak ya yang sebagian tuh dia sensitif banget nih. Dan jadinya tuh picking picky itu loh dok. Jadinya dia pilih-pilih nih. Nah itu biasanya kayak gitu ada kelemahan juga nih di ototnya. Jadi kan kalau daging tuh butuh waktu kekuatan mengunyahnya lebih banyak ya dibandingkan nasi Terlempar. kan. Dokter Novi udah balik lagi. Boleh mau dilanjutkan dulu Oke nggak apa-apa dok. Mbak Suci sebentar ya dok ya. Tadi saya Iya, sempat iya. menanyakan pertanyaan Lanjutin. dari pemirsa. Itu deh. Coba dilanjutkan. Oke. Nah, jadi ya itu bisa terjadi karena kelemahan juga. Karena kan kalau misalkan daging sama nasi itu teksturnya beda banget kan. Dan butuh kekuatannya juga beda banget. Nah, kalau daging itu kan kita harus ngunyah, bener-bener ngunyah. Nah, untuk anak tuh sebagian dia untuk mengunyahnya kesulitan. Nah, itu bisa juga ada Berarti memang stimulasi harus juga dari dicek dulu orang ya. tuanya Ini juga, ada dok. stimulasi motornya supaya dia kunyahnya itu bagus gitu ya Mbak ya. Iya, Karena kalau nasi kan mungkin teksturnya lembut gitu ya, tapi kalau daging atau lauk iya, kan benar. teksturnya agak sedikit alot gitu, jadi butuh Hmm. ekstra. Oh, oke. Iya, benar. Jadi gimana dokter untuk Jadinya yang harus dokter ekstra Novi lagi boleh untuk dilanjutkan yang ngunyahnya. tentang WHO untuk Oh iya. feeding rule Jadi, berdasarkan jadi WHO? gini. Jadi problem makan itu betulnya kalau di awal banget umur 6 7 maksimal 8 bulan itu kan tekstur masih bubur susu ya. Masih lembut banget. Umumnya belum kelihatan itu feeding rule-nya. Feeding rule masalah umumnya belum kelihatan problem oromotor. Karena di tekstur itu sakjane nggak ngunyah nggak apa-apa. Masuk ke mulut, goyangkan kanan kiri dikit, telan, selesai, case close gitu ya. Nah, problem mulai muncul saat umur 8 bulan, kita naikkan tekstur tuh. Ke tekstur saring, tekstur tim, atau tekstur lauk yang mulai dicincang. Betul sekali lah, nek daging itu kan ulet. Kalau kamu nggak punya, tidak berusaha mengubahnya menjadi ukuran yang lebih kecil, cuma diemut aja, maka dia akan di situ, ditelan jadi sulit. Nah, biasanya usia-usia segini nih, mulailah mama-mama ini kegalauan yang bermakna. Dokter, kok anakku sekarang GTM gitu. GTM-nya nih ada dua step, ada beberapa sih ya. Satu, emang umurnya lagi keluar gigi, ya wayahnya GTM. Yang kedua lah itu pas keluar gigi dilalahnya naikkan tekstur. Nah, pas itu problem oromotor yang sejatinya sudah terjadi sejak awal MPASI tidak diketahui oleh ibunya karena selama ini cuma seblek gitu. Barulah dia mencari pertolongan seperti itu. Jadi kalau saya kembali sedikit ya, lidah manusia bayi itu mendominasi 2/3 rongga mulut. Pada saat bayi lahir sampai bayi 6 bulan kan cuma makan ASI tuh, minum ASI tuh. Itu memang diprogram sama Tuhan itu geraknya cuma maju mundur. Ya kan Mbak Suci? Nah, begitu di atas 6 bulan dia makan MPASI itu sudah diprogram namanya di Benar. atas tuh geraknya maju mundur, goyang kanan, goyang kiri. Makin besar seiring dengan kematangan fungsi korteks ya, korteks di otak, kematangan fungsi otak, dia akan bisa muter-muter segala. Makanya kita dari makannya cuman bubur, bisa makan daging cincang, sampai bisa makan kepiting yang celemik-celemik gitu, seperti itu. Dan itu memang berproses. Kebanyakan pada saat bayi atau anak menghadapi problem oromotor, terus menolak entah entah ngemot, ibunya menyerang, jadi balik kanan, mundur lagi. Akhirnya nggak maju-maju. Gitu. Nah, jadinya betul kalau ketemu, udah curiga, bawa ketemu dokter anak, biar bisa ditanyain, Mbak Suci, dapat nih anak ini ya, gitu.
Nah, biasanya tuh ada batasan usianya nggak sih dok? Oh harusnya usia segini sudah pandai makan daging, sudah bisa ini Iya, gitu, ada batas yang jadi warning, panduan. warning gitu. Mm-mm. Nah, jadi kalau umur 6 sampai maksimal 8 bulan itu masih boleh di bubur susu, naikkan bertahap ke saring, nanti di umur 8 masuk ke 9 bulan atau 8 bulan ya startnya, sudah boleh mulai ke lauk cincang, dari mulai cincang halus sampai cincang kasar itu di umur 8, 9, 10. Di umur 10 ke 11 jangan ragu-ragu, nanti sudah jadi nasi lembek. Lauk sudah cukup dipotong-potong pakai sendok, di wenyet sedikit gitu. Jadi umur 1 tahun anak sudah makan seperti yang kita makan. Udah makan pecel lele boleh aja. Udah makan apa lagi? Nasi goreng boleh aja gitu. Nah, kalau umur 1 tahun masih belum bisa makan itu, sepertinya sudah 6 bulan. Ada kesalahan yang dikerjakan gitu. Jadi memang sudah warning kalau bisa langsung Hmm, diperiksakan ke dokter anak gitu ya dok ya untuk nanti harus di, apa ini perlu oromotor atau enggak gitu ya dok ya. ya, sudah perlu intervensi ya namanya ya kan kalau misalkan ada Oh gitu. problem, harus intervensi. Intervensi itu sesuatu yang dikerjakan oleh profesional, oleh orang yang bidang di, orang yang ahli di bidangnya supaya ada hasil yang sesuai target gitu. Ini sama sih dok sebetulnya yang paling sering juga ditanyakan adalah ngemut makan dok ya. Jadi kenapa sih anak saya tuh kok seneng banget ngemut makan? Nah itu kenapa dok? Kira-kira maksudnya dan apakah itu tadi termasuk dari kelemahan oromotornya atau gimana dok? Bagaimana cara mengatasi anak yang suka ngemut makan gitu dok? Mm-mm. Ngemut makan itu sering terjadi pada saat eh, peralihan tekstur itu sangat mungkin. Jadi ngemut makan sejatinya tuh anak itu tidak punya keinginan untuk membuat makanan itu menjadi lebih kecil dan menelannya. Bisa jadi karena faktor satu, dia tidak menyukai rasanya. Dua, dia bosen. Ketiga, Mama, aku udah pengen naik tekstur, kok masih dikasih yang lembek-lembek begini? Kita tidak mengenali hal itu. Atau yang keempat, memang dia ada problem di oromotor, dia ada kelemahan di otot-otot pengunyah nih, otot masseter, ya kan? Kemudian kelemahan di otot-otot untuk menelan. Nah, yang seperti itu kalau diintervensi akan sangat baik, akan terus langsung bisa mau ngunyah, bisa mau nelen gitu ya Mbak Suci. Kalau Mbak Suci sering dapat anak yang ini, maksudnya Hmm, anak dengan suka ngemut gitu sering dapat nggak Mbak? Maksudnya suka suka banget, kadang banyak banget nih ibu-ibu nih terutama suka ngeluh, duh mbak ini kok anaknya makannya diemut ya, kok dilepeh terus ya, nah terus ini kok kalau makan pilih-pilih, kok makan ini mau makan ini enggak, nah kayak gitu kalau banyak picky banget eater dok. itu Oh juga iya, termasuk ya dok ya? yang sering kayak Picky gitu. eater itu dok. Kalau Itu Mbak Suci terminologinya, pilih-pilih. oh ya, kalau terminologinya sebenarnya agak berbeda. Kalau kalau picky itu sebetulnya anak itu mau memakan dari semua kuadran. Jadi karbo dia mau, tapi cuma mau misalkan tapak gitu. Sayur dia mau, tapi cuma mau bayam sama wortel. Nggak mau kangkung, apa nggak mau labu, nggak mau. Kalau buah dia mau cuma satu atau dua macam, itu picky. Jadi picky itu sebenarnya anaknya tuh mau makan dari semua jenis golongan makanan, tapi cuma itu doang, itu picky. Beda cerita sama selektif ya. Kalau selektif eater itu dia cuma mau makan pasta dikasih saus carbonara, titik, udah. Istilahnya kalau orang Jawa bilang mati urip cuma mau itu lebih lebih sulit lagi pendekatannya. Nah, eh, kejadian picky eater itu sangat berhubungan dengan tadi pengalaman rasa yang dialami oleh anak sejari dari dalam kandungan, itu ngefek banget. Jadi artinya ibu-ibu kalau Anda sedang hamil, hiperemesis brasidarumnya jangan lama-lama. Artinya pengalaman mualnya itu harus secara sadar dilawan. Karena kalau kita berlarut-larut, kita nggak makan apa-apa, nanti ke depannya Anda akan menghadapi anak yang susah makan.
Itu kan ya kita semua pernah hamil ya, semua punya anak ya, mama-mama ini. Memang hampir semua itu kalau hamil awal itu pasti prevensi gravidarum ya benar Iya. karena kan progesteron kita tinggi dan itu bikin mual. Tapi itu secara sadar harus kita atasi, kita harus cepat move on supaya kita memperkenalkan banyak pengalaman rasa ke anak dan mengurangi risiko untuk picky di kemudian hari. Itu. Kalau yang orang motor, kalau yang problem nggak mau ngunyah, nggak mau nelen, diemot aja, ini Mbak Suci ini ahlinya. Saya pun sering konsul pasien-pasien yang suka ngemut. Ternyata dia emang nggak belum ngemut, nggak mau ngunyah sama sekali ya. Kasih aja ke Mbak Suci, biar dia sulap jadi mau ngunyah ya Mbak Suci. Sering ya, Mbak. Nah, berarti itu juga maksudnya kalau kayak genetik itu susah ya, Dok, ya. Soalnya Sering. sering juga beberapa nanya kan, maksudnya dulu bapaknya tuh juga nggak mau makan kok, Dok, gitu. Jadi memang mungkin turunan bapaknya ya dulu waktu kecil nggak mau makan gitu. Kalau adiknya tuh turunan saya dulu kata kata ibu saya seneng makan gitu. Ada apa kayak gitu, Dok, kayak gitu, Dok? Sebenarnya enggak sih ya, kalau kalau makan sih tidak ada yang seperti itu. Kalau bapaknya dulu nggak suka makan, anaknya nggak suka makan, mungkin yang paling sering terjadi adalah mungkin memang ada anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi itu kan membuat atrofi dari papil lidah. Papil lidah itu adalah bagian dari lidah yang untuk merasa. Sate itu rasanya kayak gini, jeruk tuh rasanya kayak gini. Kalau dia atrofi, makan apa aja rasanya sama. Jadi mungkin kata si anak itu ya di kelasnya, apaan sih dia rasanya sama semua gitu. Mungkin mirip itu loh, agnosia orang yang COVID itu. Orang yang COVID kan hiposmia, nggak bisa membau sama nggak bisa merasa. Nah, mereka tuh mengalami yang anak-anak ADB itu rasanya begitu karena papil lidahnya pada atrofi, dia makan apa aja rasanya sama aja. Jadi mungkin dia mikir ngapain makan ini, ngapain mamaku dikasih telur kasih ke sini rasanya sama semua gitu. Ya, nek ayahnya dulu begitu, mungkin ayahnya dulu anemia defisiensi besi sekarang Defisiensi besi, oke. juga begitu jadi sama gitu. Tapi enggak turunan ayahnya enggak doyan makan, enggak ada hubungannya sih. Oke, oke. Oh. Bukan kalau dari ini kelemahan oralnya, orang motornya bisa juga nggak, Dok? Nggak ya? Kelemahannya itu mungkin dari ya yang organik kayak Makan gitu itu ya. kan proses yang kompleks ya Dok, mulai dari kita menggigit gigi, kemudian menggigit pakai gigi depan, mengunyah pakai gigi geraham, menyopek pakai gigi itu, kemudian menikmati sensasi rasa manis, asin, umami pakai lidah. Ya, pada saat menikmati sensasi yang dianugerahkan oleh Tuhan itu, kita juga melatih otot-otot pipi, otot-otot tadi yang musculus masseter, hippomaticus untuk mengunyah, kemudian menggerakkan lidah dan langit-langit itu kan problem yang kompleks. Terus kemudian mendorong makanan itu ke sepertiga belakang. Kalau tidak ada masalah, lancar-lancar aja dia turun sebagai bolus makanan masuk ke kerongkongan. Nah, pada anak-anak yang dengan tadi cerebral palsy contohnya ya, itu kan ada cerebral palsy kan ada problem di sana di belakang. Palsy. Jadi nelemnya itu nggak otomatis Dok. Kalau kita makan makanan enak, begitu kita kunyah rasanya sudah berkurang lah, secara otomatis kita menelan, ya kan? Secara otomatis kita menelan terus makan lagi. Kalau mereka tuh persarafan yang memerintahkan untuk menelan itu aja udah bermasalah. Pusatnya di sini, sarafnya di sini, tidak cuma semata-mata karena problem yang ada di sekitar mulut. Kan anak-anak cerebral palsy itu kalau kita yang merhatikan CT scan-nya ya, ada yang otaknya atrofi, ya kan? Karena otaknya atrofi terus kompensasinya hidransefali, jaras-jaras sambungannya itu ya mungkin ya wes ngono lah serawut-serawut gitulah ya kalau mungkin digambar serawut-serawut itu semua kan hal-hal yang kompleks untuk membuat problem makan. Jadi kalau yang problem begitu nggak bisa cuman orang motor aja latihannya yo nggak Mbak Suci, mesti tetap latihan penguatan otot trungkal, diajari dia duduk, dia ditambah fisioterapi, wah pokoknya terapi tiada akhir gitu. Nah, ini ada yang tanya juga, sebenarnya gimana sih Mbak Suci, mungkin ke Mbak Suci ya, gimana sih Mbak terapi orang motor itu untuk gangguan makan, itu terapinya tuh seperti apa? Nanti Mbak Suci tuh
anaknya datang, kemudian anaknya tuh diapain, Mbak, gitu. Mbak Suci bisa. Mungkin Mbak Suci bisa menjelaskan ya terapi oromotor Gimana? itu seperti apa sih Mbak pada gangguan makan gitu. Apa yang Mbak Suci biasa lakukan kepada anak yang mungkin datang ke Mbak Suci nih dirujuk Dokter Novi untuk dilakukan terapi oromotor karena ada gangguan makan gitu. Biasanya yang Mbak Suci lakukan tuh seperti apa Mbak? Hmm. Oke. Nah, kalau untuk fisioterapi nih, biasanya kita penanganannya itu menggunakan apa namanya? Menggunakan simulasi sensomotor di daerah oral. Nah, jadi nanti kita pakai sikat khusus lagi itu untuk terapi. Itu ada macam-macam, dia bentuknya silikon gitu ya. Jadi ada yang jerijinya runcing, terus ada yang jerijinya lumayan besar. Nah, itu kita biasanya dikasihkan ke lidah, bagian lidahnya. Jadi untuk supaya rasa di lidahnya terstimulasi. Habis itu di bagian pipi, di bagian geraham. Nah, seperti apa namanya sama ditekan-tekan juga. Terus anak diajarin untuk menggigit supaya menggigit kan bagian sininya. Soalnya kan bagian geraham sini untuk mengunyah ya, Dok ya. Nah, jadi kita stimulasi daerah situ. Kemudian kita kasih stimulasi juga yang daerah wajah. Jadi kita di titik-titik sini, jadi dari rahang, nah bagian sini kita kasih pijat-pijatan juga. Nah itu untuk stimulasi juga supaya dia mau ngunyah. Tapi beda-beda ya, ya, kayak gitu Mbak, kalau tiap misalnya anak untuk nggak bisa fisioterapinya. sama ya prosesnya ya. Prosesnya itu tiap anak nggak. Jelas, setiap anak iya, setiap anak pasti beda-beda. Tergantung kan setiap anak kan spesial ya. Nah, problemnya juga beda-beda ya, Dok ya. Nah gangguan makanya karena apa nih? Nah, biasanya nanti Dokter Novi nih yang deteksi nih. Oh, anaknya karena ini. Nah, nanti Berapa kita kali kasih datang kunjungan penanganannya biasanya, juga Mbak, beda. maksimal kayak gitu? Berapa kali kunjungan? Maksimal. Paling cepat itu biasanya 3 sampai 4 kali Bentar itu ya, udah mulai kelihatan anaknya. Untuk ini cuman garis bawah di garis bawahi lagi nih, Dok. Orang tuanya di rumah pun harus kerjasama. Jadi nggak cuma fisioterapinya aja ya. Nah, kalau misalnya di rumah orang tuanya juga melakukan apa yang kita edukasikan saat waktu latihan nih, kita kan kasih edukasi ke orang tuanya. Bu, nanti di rumah ikutin lagi ya, disikat lagi. Habis itu untuk stimulasi makanannya juga. Jadi nggak cuma itu aja. Jadinya misalkan dia nggak suka keras ya udah nggak dikasih keras sama sekali ya, nggak kayak gitu, diinikin perlahan ya. Kalau misalkan orang di rumah juga tetap dilatih itu bisa cepet. Tapi kalau misalkan di rumah enggak, hanya nunggu fisioterapi aja yang notabene kan bentar ya untuk fisioterapi ya sekali kedatangan itu. Nah itu ya lumayan lama, Dok, mungkin bisa 6 atau 8 kali mungkin baru mulai berat terlihat. ringannya gitu ya Mbak ya. Kalau yang ringan mungkin 3 kali aja udah cukup gitu ya. Tapi kalau yang berat bisa 8 kali Iya. gitu ya Mbak ya. Sebenarnya ini ada pertanyaan yang kurang lebih sama sih ya Dokter Novi ataupun Mbak Suci. Jadi tadi yang pertama pertanyaannya tadi ya untuk anak 1 tahun itu. Kemudian sekarang usia 2 tahun Dok sama Mbak Suci. Jadi anak dia nggak mau ngunyah makanan kasar. Terus kalau nelan tanpa minum dia terbatuk-batuk. Nah itu gimana Dok? Gitu. Mungkin dari Dokter Novi dulu ya dari segi medisnya. Kemudian nanti bisa dari Mbak Suci dari apakah ini juga perlu oromotor gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bunda. Mungkin saya diberi keterangan yang lebih jelas ya. Anak 2 tahun belum bisa ngunyah, menelan terbatuk-batuk ini anaknya previously normal gitu ya. Maksudnya anak tanpa keterlambatan perkembangan. Jadi problemnya cuma di situ aja. Oke. Seharusnya kalau dia tidak ada problem di kemundur di belakang di sistem lain, ya aku seperti ini sangat butuh oral fisioterapi. Berarti kan dia ada problem di kekuatan dari mengunyah, ya toh. Terus kemampuan atau kelincahan dari lidahnya dia. Terus kemudian kemampuan masih tingginya bak refleksnya dia. Refleks muntahnya dia itu masih sangat dominan. Itu harus dilatih secara bertahap, tekstur dinaikkan,
intinya agak tega gitu ya. Tega kan bukan berarti menyiksa ya, bukan, tapi mengajarkan yang benar. Kalau problemnya seperti itu, biasanya anaknya nanti akan ada problem lain, Dok, seperti gangguan bicara. Jadi biasanya ngomongnya ikut berantakan, kemampuan bicaranya dia ya, karena bicara, makan itu kan organ yang dipakai hampir sama. Jadi kalau ada problem dasar di situ nanti merembet gitu. Ada keterlambatan di situ. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Mbak Suci tadi ya, bahwa betul terapi itu ketemu terapisnya seminggu cuma sekali. Kali 1 jam setengah paling lama. Terus sisanya 7 kali 24 jam, 7 kali 23 jam itu dikerjakan oleh orang tua. Kalau saya selalu mengatakan ke teman-teman atau ke ayah bunda ya, saya kadang bicaranya agak 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 mungkin nggak enak didengar ya. Saya bilang pasien dengan problem tumbuh kembang itu adalah pasien yang tidak seperti membawa cucian kotor ke laundry. Dibawa, dimasukkan, pulang udah setrikaan tinggal masuk lemari, tidak seperti itu. Nah, mereka sangat berbeda, peran orang tua sangat dominan di sini. Jadi harus ibunya betul-betul mau komitmen mengulang apa yang dikerjakan oleh terapis di tempat terapi. Nah, untungnya kalau di klinik terapinya Mbak Suci itu dia baik, dia boleh loh. Misalkan orang tua masuk saya lihat boleh nggak? Boleh. Di beberapa tempat terapi lain itu kadang-kadang nggak boleh. Gitu. Entah takut dicuri ilmunya atau gimana saya nggak ngerti ya. Atau mungkin terjadi distraksi pada saat bonding dengan anak, saya juga nggak tahu. Tapi kalau pada saat dikasih kesempatan, why not itu ikut terlibat pulang di rumah. Kalau 4-6 kali selesai lah, lebih hemat ya. Nanti bisa dipakai beli yang lain. Mbak Suci mungkin mau menambahkan Mbak terkait tadi pertanyaan yang udah 2 tahun punya makan kasar belum mau ya, terus kalau nelan terbatuk-batuk itu tadi Mbak. Ya, hampir sama dengan Dokter Novi ya. Jadi emang kayak gitu emang kita harus mulai langsung konsul. Soalnya kalau kayak gitu kan otomatis bakalan nanti ngaruh juga kan sama gizi yang dia ini, berat badannya juga, terus nanti kayak gimana ininya. Dan itu emang harus banget untuk konsul dan nanti biar nanti ditanggulangin lagi gitu sama fisioterapi, karena pasti ada masalah untuk daerah oromotornya kalau emang seperti itu. Apalagi refleksnya tadi masih dominan banget, batuk langsung muntah kayak belum gitu. Terlambat ya, maksudnya masih bisa ya, masih bisa usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Tidak ada kata terlambat dong. Mari kita kejar. Tidak ada kata terlambat ya Bu. Iya. Kalau kita udah mau pro duluan nanti nggak tercapai. Selama masih bisa terapi itu masih bisa cari gitu, masih ada di bumi gitu ya, tidak di dunia lain, cari gitu. Oke, jadi itu tadi ya Bunda ya sudah terjawab. Jadi memang usia 2 tahun memang harapannya sudah bisa makan seperti kita ya pada umumnya dewasa keluarga gitu ya. Jadi kalau belum bisa menelan dengan baik, apalagi minum terbatuk-batuk, itu memang seharusnya dikonsulkan ya Dok, dan belum terlambat ya. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Dok, karena sudah mau jam 4 ya, sudah sejam kita nggak terasa. Jadi ada pertanyaan terakhir Dok, jadi sudah 2 minggu ini anak saya menolak makanan apapun. Apa yang saya harus lakukan Dok? Apakah saya perlu ikut latihan oromotor untuk anak saya? Ya, sebenarnya saya nggak tahu nih Dok. Pertanyaannya kan ya sedikit banget ya, tapi jadi banyak yang saya pikirkan. Kalau 2 minggu nggak mau makan apapun, cari tahu dulu Bun. Anaknya nih sakit nggak? Gitu. Kalau dia nggak sakit, dia umur berapa nih? So, yang ketiga, ini selama ini Bunda sudah betul belum menerapkan feeding rule-nya? Apa feeding rule-nya masih ya kadang betul, kadang kesian gitu. Nah, untuk perlu oromotor atau tidak harus tahu dulu masalahnya yang mana. Kalau ketemu masalahnya, oh problemnya tuh sederhana, wong habis sakit Dok, habis sakit roseola infantum ya jelas lorak doyan maem. Nggak apa-apa roseolanya sembuh, ya nanti maem sendiri, nggak usah terapi oromotor gitu. Tapi kalau misalkan 2 minggu ini pas dia naik tekstur, dia nggak mau nih Dok, bener-bener nggak mau, terus saya mundur lagi teksturnya. Saya balik makanan cair,
Nah, berarti mungkin ada masalah memang di oromotor. Nah, yang seperti ini kandidat memang untuk oromotor. Terus yang ketiga, 2 minggu ini saya pindah rumah, 2 minggu ini saya masuk kerja, ada pengasuh baru dengan menerapkan aturan makan yang berbeda. Jadi anak harus menyesuaikan diri lagi. Nah, ini solusinya sesuai dengan masalah Bun gitu. Jadi untuk perlu orang motor enggak? Datang aja deh kita diskusi lebih panjang. Nanti kalau ketemu memang butuh, saya pasti akan minta tolong Mbak Suci untuk bantu. Tapi kalau enggak, ternyata simpel ya nggak usah ketemu Mbak Suci gitu. Jadi kita cari tahu dulu gitu ya dok ya, penyebabnya Akar apa gitu ya, kita masalahnya tahu apa apa? sih 2 minggu kenapa nggak mau makan, itu luar biasa ya dok ya. Kalau 2 minggu ya itu Iya, ternyata habis pindah lebih rumah baik ya iya. lebih baik memang disegerakan gitu ya. Iya, betul. Ya, ini kita nggak terasa ini sudah hampir 1 jam, kurang kurang 10 menit lagi. Nah, untuk 10 menit ini mungkin saya minta dari masing-masing pembicara ya, dari Dokter Novi dulu mungkin untuk ada nggak dok kata-kata gitu ya, apa final statement lah istilahnya untuk IG Live kita pada sore hari ini tentang susah makan pada anak gitu, bagaimana cara mengatasinya dan kemudian nanti sampai ke arah latihan oromotor gitu dok. Oke, ya. Saya dulu ya Mbak Suci. Oke. Eh, visi misi dokter Iya anak dok, Indonesia, dokter silakan. anak Indonesia ya, itu tumbuh kembang anak optimal. Dan tanggung jawab itu bisa dikerjakan dengan memenuhi kebutuhan dasar anak. Asah, asih, asuh. Yang harus dipenuhi dengan seimbang oleh orang tuanya. Jadi nggak boleh ada yang lebih. Pinter doang, nggak dikasih kasih sayang ya nanti jadinya pribadi yang tidak sempurna. Dikasih kasih sayang tanpa dilakukan stimulasi ya jadinya spoiled boy atau spoiled girl gitu ya, nggak bagus. Jadi ini harus dilakukan dengan seimbang. Nah dalam rangka memenuhi hal itu diantaranya kan dalam periode perkembangan itu kita memberikan nutrisi yang baik melalui ASI eksklusif 6 bulan, kemudian dapat diteruskan sampai umur 2 tahun, dilanjutkan dengan MPASI berkualitas. Berkualitas itu tidak harus mahal, tidak harus yang impor. Yang ada di lokal juga boleh, asal takarannya betul, komposisinya juga lengkap. MPASI itu semacam drama kehidupan ya. Ada dramanya yang mulus, ada dramanya yang naik turun ya, klimaks, anti klimaks, klimaks, anti klimaks. Nah, dalam membuat anak-anak mampu melewati drama itu, konsistensi orang tua, kedua orang tua ya, biasanya sih lebih diperankan oleh ibu itu sangat penting. Kalau anak ada problem makan, jangan bingung dulu, Bu. Bingung ya, kaji ulang apa yang terjadi. Kalau memang sejatinya ibu, bapak sudah mentok, cari pertolongan. Mulai dari fasilitas kesehatan tingkat 1 yang ada di puskesmas. Kalau sudah tidak bisa tertangani di sana, mereka secara serta-merta akan merujuk ke yang fasilitas jenjang kesehatan di atasnya, ke dokter spesialis dan seterusnya. Kita tuh dalam bekerja juga koordinasi Bu lintas bidang, nggak terus saya dokter anak, yuk saya mau selesaikan sendiri, tidak. Saya butuh terapis wicara, terapi wicara, saya butuh terapis, pediatri, saya butuh teman-teman di bidang lain supaya tadi tumbuh kembang anak optimal sesuai visi misi kami gitu ya ya Bunda ya. Terima kasih Dokter Novi untuk pesan-pesannya di sore hari ini ya. Jadi memang kalau terdeteksi ada sesuatu sebaiknya langsung konsul ke Dokter Novi gitu ya, ke dokter spesialis anak lainnya ataupun dokter yang ahli lainnya gitu ya dok ya, supaya bisa tertangani dengan baik. Kemudian dari Mbak Suci, Mbak monggo Mbak bisa pesan-pesan ke ayah bunda semua terkait mungkin lebih ke terapi oromotor gitu ya, yang masih penasaran gitu. Oke, jadi ya kalau dari saya untuk mama-mama semuanya, nah untuk anak yang suka misalnya udah tahu nih anaknya nggak bisa apa sulit susah makan susah apa, kita pokoknya deteksinya dari awal dari bayi. Mulai anak kan dari ASI itu kan kita udah mulai tahu nih anak itu kemampuan menghisapnya gimana, dia kuat atau enggak untuk menghisap ASINya. Terus nanti kan diketandain dengan kenaikan BB-nya ya dok ya, kenaikan BB-nya
sesuai nggak dari KMS itu. Nah, kalau misalkan dari situ aja udah nggak ini, jangan ragu pokoknya untuk konsultasi ke dokter anak supaya nanti tertangani sejak dini. Jadi anak tuh nggak akan namanya kekurangan gizi apalagi ya, karena gizi buruk juga di Indonesia termasuknya lumayan ya. Nah, pokoknya jangan takut, pokoknya mulai dari bayi kita deteksi. Nah, terus kalau misalkan, udah 2 tahun kayak tadi, 2 tahun ternyata ini udah ini, jangan mikir wah udah terlambat, enggak, jangan kayak gitu. Tetap kita harus segera konsul ke dokter, jangan nunggu nanti apalagi kalau kata tetangga nanti umur 3 tahun bisa kok. Oh, jangan kayak gitu, tiap anak beda-beda. Pokoknya setiap ada langsung permasalahan langsung konsul ke dokter. Ya, kayak gitu. Biar nanti penanganannya jelas dan tepat. Biar nggak terlambat juga ya, biar nggak Baik, terlalu Mbak nanti Suci, jauh banget terima sampai kasih 5 juga untuk tahun. pesan-pesannya. Terima kasih Gitu. juga Dokter Novi Dari saya untuk seperti itu. waktunya ya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk ayah bunda semua yang sudah bertanya kepada kita. Kalau memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih penasaran tentang susah makan pada anak, kemudian tentang sampai dengan terapi oromotor, mungkin bisa main ke klinik kita ya dokter ya, Mbak Suci ya, ke klinik Dokomedika di Jalan Monjali. Nanti di situ kita ketemu bareng-bareng, kita konsultasikan bareng-bareng kenapa penyebabnya dan kita cari solusinya bareng-bareng ya dok ya, Mbak Suci juga. Terima kasih sekali lagi terakhir Dokter Novi, Mbak Suci. Saya akhiri live IG, boleh kalau sudah mau live juga boleh. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.